Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darab, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hali wal 'aqad, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhussu bidzikir, para pengurus Masjid Al-Azhar dan setia para jamaah ingkang hadir, yang semoga semua yang mengikuti majlis di malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur di malam hari ini, di bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan arba'atun hurum, bulan yang diharamkan, dalam arti bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempat Allah turunkan perintah di masa kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk berperang di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang kemudian turun ayat yang selanjutnya yang menasakh atau Allah Subhanahu wa taala merubah sehingga diperbolehkan untuk berperang di saat diperangi oleh mereka orang-orang kafir, kapanpun, di bulan apapun. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab adalah bulan yang dimana amal ibadah setiap hamba dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Mungkin banyak di antara kita yang menyadari atau mengetahui bahwasannya dilipat gandakan amal itu hanya di bulan Ramadan saja. Akan tapi yang perlu kita ketahui dan sadari, dilipat gandakan amal atau pahala daripada amal kaula panjenengan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah lipat gandakan dengan jumlah yang sangat tak terhingga. Akan tapi kalau di bulan lainnya juga Allah lipat gandakan, walaupun tidak sebesar dan seagung pahala yang bisa kaula panjenengan dapatkan di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan ini, bulan-bulan yang di setiap ibadah kaula panjenengan Allah nilai dengan pahala yang begitu banyak dan besar. Nah, sehingga inilah kenapa ibadah yang paling afdal dari kalangan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, al-hajju jihad. Menjalankan ibadah haji itu seperti halnya orang yang berjihad. Kenapa haji itu dikatakan jihad? Karena saking besarnya pahalanya, dan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, yang saat lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa terus beribadah di bulan-bulan yang agung ini. Dan di bulan
bulan yang haram ini, para hadirin, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, puasa sunnah, termasuk pernah ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Beliau ada satu tugas yang mengharuskan beliau untuk keluar dari kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau harus meninggalkan kota Nabi. Beliau harus jauh dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana adab seorang murid kepada guru di saat ingin melaksanakan tugas dan berpisah lama dengan gurunya, beliau Abu Umamah izin kepada Rasulullah SAW. Beliau pamitan sama Nabi, yang kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga waktu yang cukup panjang. Di waktu yang panjang ini Abu Umamah Al-Bahili rindu dengan Nabi kita Muhammad. Beliau yang tidak biasa jauh dari Nabi, tiba-tiba beliau memiliki satu kewajiban yang mengharuskan beliau untuk menjauh dari Nabi kita Muhammad SAW dikarenakan adanya tugas. Akhirnya beliau itu memperbanyak puasa. Abu Umamah itu karena saking rindunya sama Nabi sampai tidak nafsu makan, akhirnya daripada cuma sekedar tidak makan, beliau isi hari-harinya dengan berpuasa, menjalankan puasa sunnah yang tiap hari beliau berpuasa. Yang lebih mungkin kita kenal dengan puasa dahar. Ada puasa dahar, Bapak Ibu, ada puasa Daud. Kalau puasa dahar itu tiap hari puasa, selain di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, seperti hari raya, hari tasyrik. Kalau puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Mana yang paling afdal antara puasa dahar yang tiap hari puasa dengan puasa Daud? Kalau menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan afdalus siyam saum Daud atau kama qala Nabi. Sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa Daud. Puasanya Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud itu kalau berpuasa puasa, sehari tidak. Jadi sepanjang tahun puasa sehari, tidak puasa sehari, terus bergantian seperti itu kecuali di hari-hari yang diharamkan. Yang paling afdal daripada puasa sunnah adalah puasa Daud. Kalau kita mau puasa dahar, apakah boleh? Boleh. Dengan syarat kita sadar dan kita yakin kalau diri kita tidak akan terpengaruh, membahayakan diri dengan adanya puasa dahar tersebut. Nah, misal, kita kalau puasa tiap hari pun aman, lambung tidak terganggu, aktivitas yang memang wajib untuk kita lakukan juga tidak terganggu, seperti misalnya cari nafkah, gara-gara puasa Daud akhirnya tidak kerja, tidak nafkahi istrinya. Puasa sunnah, puasa dahar, gara-gara puasa dahar akhirnya tidak kerja, tidak nafkahi istrinya. Nafkahi istri anak hukumnya wajib, puasa dahar hukumnya sunnah. Nah, itu kan aneh. Jadi harusnya dia mengutamakan yang wajib. Dalam segi melaksanakan ibadah itu harus diawali dengan yang wajib, baru yang sunnah. Jangan dibalik semuanya ibadah, mau dia sholat, mau itu misalnya mengeluarkan harta. Orang sedekah tapi tidak zakat, gimana sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sedekah lancar, utang tidak pernah dibayar, gimana itu? Sedekahnya lancar, masya Allah. Pokoknya nek event apa mawon, wonten majlisan dia sedekah, ada fakir miskin dia sedekah, wonten anak yatim dia sedekah. Tapi dia punya utang tidak pernah dia bayar, padahal sudah jatuh tempo, maka sedekahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kalau sudah dia bayar yang wajib, baru Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekahnya, kecuali jika hutang panjenengan belum jatuh tempo. Nah, dikatakan kalau panjenengan wajib bayar hutang kapan? Di saat jatuh tempo. Kita berhutang, kemudian tanggal pembayarannya disepakati akhir bulan Dzulqa'dah. Maka selama belum sampai akhir bulan Dzulqa'dah, panjenengan sedekah masih diterima sama Allah. Kenapa? Karena panjenengan belum di status wajib membayar hutang. Tapi kalau panjenengan bayarkan terlebih dahulu lebih afdal. Jadi sedekahnya pun ngeten. Kalau misal akhir Dzulqa'dah nanti kita punya tanggungan wajib bayar hutang. Nah, kita lihat hari ini, kalau seandainya kita sedekah, kita infak ke Masjid Al-Azhar ini, kira-kira di akhir bulan nanti kita mampu bayar hutang atau tidak? Kalau tidak mampu, maka tahan. Tabung duitmu untuk bayar hutang nanti di akhir Dzulqa'dah.
Tapi kalau kita rasanya, oh mampu, ya, ada kok uangnya, sudah saya sisihkan, tapi nanti saya mau bayarnya pas lagi jatuh temponya, karena sudah janjian ketemuan bertamu ke rumah yang punya duit di tanggal segitu, hingga nanti panjenengan bayar, tapi duitnya ada, maka diperbolehkan panjenengan untuk sedekah di waktu-waktu sebelumnya. Nah, jadi semua ibadah itu para hadirin yang harus dinomorsatukan adalah ibadah wajib. Ada orang salat Idul Adha, dia hadir. Nanti masjid nyembelih sapi, dia ikut membantu. Bahkan mungkin dia ikut berkurban juga, kurban sunnah, tapi tidak salat subuh. Kan aneh ya. Idul Adha, Masya Allah. Idul Adha kan, salat Idul Fitri kan biasanya masjid itu penuh. Nah, itu Allah Maha tahu. Mana yang salat Idul Adha, tapi tidak salat subuh. Walaupun dia capek-capek, pergi ke masjid, semuanya sia-sia. Makanya kita perlunya belajar supaya kita ngerti bagaimana cara melakukan sebuah ibadah. Kemudian para hadirin, karena sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah, atau yang kalau kata orang Jawa, bulan apa? Besar. Bulan besar. Kenapa? Karena di bulan itu ada haji, ada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu hari raya yang afdal. Jadi yang nomor satu, hari raya itu yang paling afdal Idul Adha. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah. Nah, ini hanya terjadi di hari raya Idul Adha. Karena hari raya Idul Adha itu dalilnya, nasnya ada di Al-Quran, maka hari raya Idul Adha lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Makanya jangan kebalik. Salat Idul Fitri hadir, Idul Adha tidak hadir. Biasanya kan Idul Adha lebih sepi biasanya. Kalau Idul Fitri lebih rame. Aneh itu. Padahal dia mampu untuk hadir. Dia bisa untuk hadir Idul Adha. Yang afdal malah dia tinggalkan. Jadi Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena nanti kita akan mendapati daripada bulan Idul Adha, bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah puasa. Yang pertama adalah puasa sunnah. Kapan disunahkan puasa di bulan Dzulhijjah? Sunnahnya puasa di bulan Dzulhijjah itu sebenarnya dari tanggal 1. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Yang kita kenal dengan puasa apa? Puasa apa? Yang sebelum hari raya Idul Adha. Puasa Arafah, di mana seluruh jamaah haji di saat itu sedang wukuf di Arafah. Kita yang tidak haji, kita disunahkan untuk puasa. Tapi yang wukuf tidak sunnah puasa. Jadi mereka yang berangkat haji di Arafah, walaupun nanti mereka mendapati hari Arafah, kemudian mereka wukuf, tapi mereka tidak dianjurkan untuk puasa, karena untuk mengirit tenaga. Tapi kalau yang tidak haji, sunnah untuk berpuasa di hari Arafah. Sebelum Arafah ada namanya Tarwiyah. Tarwiyah Arafah, tanggal 8, Tarwiyah tanggal 9 Arafah. Ini para hadirin, jika memang kita tidak bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka jangan tinggalkan 2 hari ini. Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah dan Arafah. Nah, ini dalam 2 bulan yang akan datang ada puasa-puasa sunnah yang memiliki fadilah yang begitu luar biasa. Di bulan Dzulhijjah ada Tarwiyah dan Arafah, di bulan Muharram ada Tasu'a dan Asyura. Di bulan Muharram ada Tasu'a dan Asyura. Yang ini fadilahnya sudah sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan, di antaranya adalah diampuni dosa. Di antaranya adalah diampuni dosa, termasuk Arafah, diampuni dosa yang lalu dan dosa bahkan yang akan datang. Nah, ini eman-eman kalau tidak kita kerjakan para hadirin. Maka niatkan dari sekarang, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita sekarang ini Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga Tarwiyah Arafah kita bisa mengerjakannya. Kemudian yang selanjutnya sunnahnya adalah berkurban para hadirin. Di antara sunnah yang juga fadilahnya tidak kalah besarnya adalah berkurban. Dan berkurban ini para hadirin sunnah yang sangat dikukuhkan. Nabi Muhammad itu para hadirin bukan orang kaya.
Tapi Nabi Muhammad jika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini, Nabi Muhammad bisa dipastikan beliau berkurban para hadirin. Nabi Muhammad itu bukan orang kaya, makanya tidak kayanya Nabi itu menjadi teguran keras buat kita yang diberikan kemampuan dalam segi harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Kenapa seperti itu? Nabi Muhammad itu para hadirin hidupnya sederhana. Nabi Muhammad itu pernah kedatangan tamu, dan tamunya itu bukan orang Muslim. Dalam riwayat seorang Yahudi atau Nasrani, namu ke rumah Nabi. Karena zaman dulu itu rumah tidak seperti rumah kaula panjenengan, pakai lantai, keramik. Kadang sudah dikeramiki mahal, keramiknya tasik dikarpeti, gitu kan? Diparingi karpetnya sing larang sisan. Mentok kalau seandainya tidak pakai keramik, minimal rumah kita itu kita semen yang kiranya kita duduk di atas semen itu kita tidak akan kotor. Rumah Nabi Muhammad tidak ada keramiknya, tanah para hadirin. Nah, sehingga kebiasaan orang-orang Arab itu sampai sekarang mereka itu kalau duduk punya alas, ada alas untuk duduk. Seperti napa niku kayak karpet tapi tebal dan empuk. Nabi Muhammad pun juga punya alas. Alas duduknya Nabi itu cuma satu para hadirin. Kalau ada tamu, ya sudah. Nabi serahkan ke tamu, Nabi duduk di tanah. Coba. Bahkan saat itu yang bertamu itu bukan Muslim. Sampai dia itu mengatakan, wahai Muhammad, tidak perlu kau sampai seberlebihan ini untuk menyambutku. Aku ini bukan orang Muslim, wahai Muhammad. Aku ini bukan sahabatmu. Apa kata Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kami untuk menghormati tamu. Man yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Sehingga Nabi rela untuk duduk di atas tanah, sedangkan orang kafir yang bertamu ke rumah Nabi ini duduk di atas alasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana hidupnya Nabi kita Muhammad. Bukan orang yang kaya. 3 bulan sebelum Nabi wafat, Bapak Ibu, tidak pernah menyala bara api di rumah Nabi. Artinya, tidak pernah ada masakan di rumah Nabi kita Muhammad. Sampai sahabat tanya, lantas engkau, wahai Aisyah, istri Nabi, dan dengan Nabi Muhammad selama 3 bulan sebelum wafatnya Nabi, apa yang kau makan? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Al-aswadan. Al-aswadan itu adalah kurma dan air aja. Jadi tiap hari selama 3 bulan menjelang wafatnya Nabi, Nabi hanya makan kurma sama air. Nah, ini coba lihat para hadirin. Tapi dengan kehidupan Nabi yang sederhana, rumahnya yang kecil, yang sampai sahabat berkata, kalau kita masuk rumahnya Nabi, kita angkat tangan, kita akan menempel ini tangan di atapnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad juga dikenal paling dermawannya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, miskin, tidak kaya, tapi dermawan. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan Nabi Muhammad yang seperti itu? Kenapa Allah tidak jadikan Nabi Muhammad itu kaya? Seperti halnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, seperti halnya nabi-nabi yang lain yang dikenal dengan kekayaannya, dikenal dengan kerajaannya. Kenapa? Di antaranya para hadirin, alasannya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri, atau yang dikenal dengan Imam Busiri, ya, pengarang Qasidah Burdah. Dalam Qasidah Burdahnya, dalam syairnya beliau mengatakan, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu butuh dengan dunia. Bagaimana bisa Nabi butuh dengan dunia ini? Sehingga Nabi Muhammad kepingin kaya. Nabi Muhammad mencari dunia. Tidak. Sampai Nabi dalam hadisnya, innama bu'istu, aku diutus ini untuk menyampaikan kebaikan, bukan untuk mengumpulkan dunia, kata Nabi Muhammad. Kalau dalam riwayat lain Nabi juga mengatakan, tidaklah aku diutus untuk mengumpulkan air, kata Nabi Muhammad. Maksudnya mengumpulkan air itu apa? Air zaman dulu itu Bapak Ibu dijual. Dan itu saya rasa mungkin zaman-zaman kita masih kecil atau panjenengan apa malih nggih. Tasik wonten ikut yang sadian air damel gerobak. Nggih. Nah, biasanya dulu ada banyak
Di desa-desa itu orang jual air bersih. Ya. Kenapa? Karena sulitnya air. Mau ngebor sumur terbatas alatnya. Tidak semuanya orang punya sumur. Yang punya sumur dia jual airnya ke warga. Nanti yang ada orang yang ngantarkan ke rumah-rumahnya. Nah, di zaman dulu air itu juga dijual. Nabi Muhammad katakan, aku diutus bukan untuk menimba air kemudian aku jual, tapi aku diutus untuk menyampaikan daripada tugas yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Nah, dalam arti ibadah kepada Allah, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Di antara bukti, ya, kata Sayyidina Muhammad Al-Busiri, Nabi Muhammad itu bagaimana bisa butuh dunia, sedangkan dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ada satu hadis, ya, hadis qudsi yang walaupun ini dikatakan oleh sebagian ulama ahli hadis adalah dhaif, ya, tapi untuk fadailul amal, untuk kita meyakini bahwasanya ini bukti kemuliaan Nabi kita Muhammad adalah boleh-boleh saja. Dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka niscaya aku tidak akan ciptakan dunia seisinya ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan ada di sini juga karena Nabi kita Muhammad. Kita sakit salat ini juga karena Nabi kita Muhammad. Kalau bukan karena wasilah Nabi kita Muhammad, mungkin kita masih ada di zaman jahiliyah, di zaman kebodohan. Makanya termasuk nikmat yang perlu kaulah panjenengan syukuri adalah nikmat dipilihnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pembahasan kita para hadirin, masalah kurban. Nabi pernah di bulan-bulan ini, seperti bulan Dzulqa'dah, bulan yang mendekati Dzulhijjah, Nabi itu pernah mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Begitu masuk bulan Dzulhijjah, di hari raya Idul Adha, 100 ekor onta ini semuanya Nabi kurbankan, para hadirin. Dalam riwayat 100 ekor kambing. Dalam waktu yang singkat, 100 ekor itu Nabi Muhammad sembelih 70 sekian, para hadirin, 70 sekian ekornya Nabi sembelih sendiri, karena memang kurban itu sunnahnya disembelih sendiri jika kita bisa. Lek mboten saged jangan coba-coba, nggih. Nah, malah menyiksa, nggih. Karena menyiksa binatang itu memperlambat sakitnya, ya, binatang itu juga dosa. Makanya termasuk apa? Ada sunnah, ya, yang mungkin jarang kita lakukan. Sunnah membunuh cicak. Jadi membunuh cicak itu sunnah, para hadirin. Tapi kita harus tahu ilmunya. Jangan kita bunuhnya niku napa? Yang pertama disiksa. Ditarik buntute riyin, nggih. Bareng ngoten sikile. Setelah itu badannya haram, malah dosa kita. Jadi lakukan yang kiranya sekali kita bunuh dia langsung mati, ya, sehingga dia tidak tersiksa, ya. Kenapa kok cicak disunahkan? Nah, sebagian riwayat ada yang mengatakan karena cicak ini adalah hewan yang membantu menyiksa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dikatakan cicak niku ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api oleh Raja Namrud itu, cicak ini termasuk yang meniup api supaya tambah berkobar. Makanya sampai akhirnya disunahkan untuk dibunuh. Sebagian riwayat ulama mengatakan yang sunnah cicak putih. Tidak tahu cicak putih tenanan apa ya cicak sing ning omahe awake dhewe niku dibilang cicak putih. Karena kita kan kalau bilangnya bilang oh orang ini putih. Kan tidak ada orang putih kayak cat tembok ngoten. Enten. Sak putih-putihne tiyang ini pasti warnanya tidak putih. Putih napa? Putih bersih ngoten nggih mboten. Biasanya nggih napa niku nggih kuning atau agak kecoklatan sedikit, tapi orang sudah bilang dia ini kulit putih, ya. Nah, niki para hadirin, kalau kita membunuhnya dengan menyiksa, ya haram, dosa, membunuh binatang yang mengganggu, membahayakan kita, seperti apa? Misalnya ular tiba-tiba masuk rumah, gimana? Apakah boleh dibunuh? Kalau kiranya membahayakan boleh dibunuh, para hadirin. Boleh dibunuh kalau memang membahayakan untuk menyelamatkan, tapi membunuhnya pun tidak boleh menyiksa. Nah, itu cara kalau kita ingin mengamalkannya. Termasuk juga yang haram
ya, membunuh binatang itu dengan cara dibakar. Haram hukumnya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Biasanya nek sing nek bunuh napa sarang tawon, nggih, wah langsung damel napa api yang besar niku lho. Terus ngoten ben mati kabeh, haram itu. Bunuh semut ya, dibakar. Semutnya dibakar haram, tidak boleh. Lebih baik mungkin Anda bunuh pakai racun daripada harus dibakar. Hukumnya haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berkurban, para hadirin, kalau memang kita mampu untuk menyembelihnya sendiri, maka sunnahnya yang afdal kita sendiri yang berkurban yang menyembelih. Tapi kalau kiranya tidak mampu atau mungkin panjenengan ragu, nah, maka serahkan kepada ahlinya dengan harapan apa? Ketika disembelih itu, hewan itu langsung sempurna sembelihannya, sehingga tidak terlalu napa niku menyiksa. Bahkan kalau bisa niku cukup sekali ngoten langsung selesai. Artinya terputus bagian yang wajib untuk napa dipotong itu sudah terputus dengan sekali tarik. Kalau pakai tarik atau sekali dorong. Ini para hadirin yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nyembelih, diusahakan pisaunya harus benar-benar tajam, harus benar-benar diasah persiapan supaya tidak menyiksa hewan kurbannya. Nah, kemudian dalam menjatuhkan hewan kurban juga diajarkan para hadirin, jangan seenaknya mentang-mentangi binatang asal jatuhkan. Kalau sampai kakinya patah, tidak sah itu dibuat kurban. Ini kan sering, enek seenaknya dewe lek ngerubuhne, akhirnya apa? Ternyata jadinya cacat. Itu sudah menyalahi syarat hewan kurban yang sah nantinya. Nah, makanya perlu tahu caranya dan itu dipelajari. Kalau kita tidak bisa, maka ya tidak perlu coba-coba. Atau kita belajar dulu, baru kita mencoba. Kalau kambing sama sapi, dianjurkannya untuk direbahkan, ditidurkan. Ditidurkan, baru disembelih. Tapi kalau onta tidak dianjurkan untuk ditidurkan. Makanya ini makanya wonten video viral biasanya lek kurban ini wonten video onta disembelih, ontanya tetap dalam keadaan berdiri. Ontanya tetap berdiri. Jadi yang nyembelih langsung di bagian pangkal daripada lehernya. Jadi di antara leher bawah sama dada. Onta disembelihnya sama berdiri, ontanya berdiri, yang nyembelih pun juga berdiri. Karena onta itu kalau untuk direbahkan susah. Nah, makanya disebut dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu dari kata nahrun. Nahrun itu apa? Nahrun itu ini loh. Nahrun itu ini. Di atasnya dada. Di atasnya dada. Jadi kalau kita punya dada, bahasa Arabnya itu sodr. Kita punya dada ini di bahasa Arabnya sodr. Di atasnya nahar. Ini sodr, ini nahar. Makanya kalau sholat kan dibahas itu. Di mana kita harus meletakkan tangan kita ketika sholat? Di perut kah? Atau di sodr kah? Ini sodr di dada seperti ini. Atau di nahar? Oh, nahar berarti sini. Enak orang sholat ngeten nih. Salat yang paling afdal para hadirin di bawah sodr, bukan juga di perut, bukan juga di sodr, di bawah. Ini sodr ini. Ini dada ini namanya sodr. Nah, di bawahnya sedikit ini. Di sini kan ada. Kalau ditekan itu ada tulang rusuk kita yang modelnya seperti ini. Nah, pas di tengahnya, pas di tengahnya seperti ini. Ini riwayat yang afdal. Jadi ada riwayat lain, ada yang disodor, ada seperti ini. Jadi kalau ngelihat ada yang disodor ya jangan disalahkan. Ada yang disodor ini, ada riwayat-riwayatnya. Cuman yang paling kuat riwayatnya adalah di bawah dada, ya. Di atas perut, di bawah dada. Jadi ini kelihatan kalau kita itu sholatnya semangat. Enek wong ketok sholatnya malas. Gimana dipusar? Gantung. Gantung nyantai ngoten nih. Mboten enten bedane kaya napa nyambut bosnya datang sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala harus beda semangat. Terus ini telapak niki ditumpukan di atasnya punggung
tangan kiri, punggung telapak tangan kiri seperti ini. Kemudian dua jari gini. Yang ini apa? Menggenggam. Begini. Oleh ngeten gimana? Ya semuanya ada riwayat. Cuman yang paling afdal seperti ini. Dua. Ini para hadirin, sadar, di bawahnya sadar tempat kita meletakkan tangan ketika salat. Nah, di atas ini namanya nahar. Makanya fasalli li rabbika wanhar. Wanhar yang dijelaskan di dalam kalimat wanhar itu adalah cara menyembelih onta. Cara menyembelih onta yaitu dengan berdiri. Makanya kalau nanti ngelihat ada video orang-orang Arab nyembelih onta sama berdiri, ojo asal komen. Nggih. Nah, ini banyak netizen zaman sekarang tidak ngerti ilmu komen. Nah, nggih. Tidak paham apa-apa isinya kok komen. Wah, ini menyiksa ini. Masa tidak ditidurkan ontane? Nggih, jenengan dikirimi onta nggon nurukne bingung nggih. Jadi memang tidak ditidurkan, susah onta itu. Onta itu susah, besar, tinggi. Mau ditidurkan tuh susah, kena sepak nggih, mencelat awake dhewe ngoten. Jadi langsung ontanya lagi nyantai ngoten berdiri langsung seret ngoten. Nanti dia keluar darahnya, dia akan duduk atau jatuh dengan sendirinya. Dan itu memang caranya seperti itu. Jadi supaya kita paham. Nah, kemudian kurban ini para hadirin, sunnah yang dikukuhkan dan sifatnya tahunan. Bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun. Sunnah setiap tahun. Nah, makanya para hadirin ini kagem pemahaman kalau panjenengan, karena ada orang itu yang merasa kalau dirinya sudah pernah berkurban selesai tugasnya. Boten. Kalau tiap tahun kita punya kemampuan, kita sunnah untuk berkurban, para hadirin. Jadi hukum asal daripada berkurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, yang sifatnya tahunan, bukan seumur hidup sekali. Menyembelih hewan yang seumur hidup sekali itu akikah. Nggih. Akikah. Jenengan gada putra putri lahir, jenengan gada arta, jenengan akikahi. Kapan ngakikahinya? Sunnahnya akikah itu di hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran. Jadi lahir bayinya dihitung. Hari ke-7-nya diakikahi sunnahnya. Lek mampu. Lek mboten mampu, kapan? Ya sak mampunya kapan diakikahi, yang penting sebelum putra putrine balik. Jadi sunnahnya akikah itu untuk orang tua mengakikahi anak. Sunnahnya akikah itu orang tua ngakikahi anak. Sampai kapan? Batas akhir sunnahnya sampai anaknya balik. Kalau sudah anaknya balik, maka gugur kesunahannya. Ini sedikit ya kita singgung masalah akikah supaya kita paham, karena ada kaitannya dengan kurban. Jadi kalau ini kita paham para hadirin, maka tidak akan muncul pertanyaan, Habib, Ustadz, Kiai, Gus, boleh ndak saya kurban sekaligus akikah? Biasanya sing tanglet kados ngeten niki, biasanya ndak paham kalau akikah itu jangka waktunya panjang. Jangka waktunya panjang. Panjenengan saged ngakikahi putra putri panjenengan di umur ke-7. Di hari ke-7 daripada lahiran. Tidak bisa di hari ke-21, tidak bisa ke hari 41, tidak bisa mungkin umur 1 tahun jenengan akikahi. Umur 2 tahun mungkin jenengan akikahi. Bisa. Sampai kapan? Ya sampai anaknya balik. Balik ditandai dengan 3 hal. Yang pertama dengan ihtilam. Keluar mani. Keluar mani. Yang kedua, perempuan dengan haid. Dengan keluarnya darah haid. Dan ada kemungkinan juga perempuan bisa ihtilam. Jadi kalau dia tidak haid tapi ihtilam, ya tetap dikatakan balik. Tidak muncul tanda 2 ini, maka dengan umur. Dilihat umurnya. Kalau umurnya sudah sampai 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi ya, 15 tahun Hijriyah. Makanya kalau punya putra putri, Bapak Ibu, dicatat tanggal lahirnya yang Hijriyahnya juga. Jangan hanya Masehinya ya, supaya panjenengan saged mengetahui kalau seandainya putra napa putri panjenengan tidak muncul tanda baliknya, maka panjenengan bisa menantinya sampai umur 15 tahun Hijriyah. Lek jenengan ndak ngerti, jak ngerti umure pinten lek Hijriyane. Lek umur napa? Umur Masehi ini kalau hafal lek Hijriyane mboten hafal. Ternyata anak panjenengan sudah balik secara
napa niku umur hijriahnya, tapi panjenengan tidak mewajibkan dia salat, panjenengan ikut dosa. Panjenengan tidak mewajibkan dia puasa Ramadan, panjenengan ikut dosa. Nah, ini pentingnya kita mengetahui tanggal lahir dari bulan hijriah anak kaulo panjenengan. Nah, nanti kalau sudah umur 15 tahun hijriah, maka bisa dipastikan walaupun tidak muncul tanda tadi, dikatakan baligh. Dikatakan baligh. Nah, jadi kalau kurban sunnahnya tiap tahun. Nah, kalau panjenengan hari ini pas di bulan Dzulhijjah ada duit, maka ya utamakan kurban. Nanti jenengan nabung lagi untuk akikah. Jangan pelit, Bapak Ibu. Nggih. Ini kebiasaan manusia ini sering perhitungan kalau sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya wonten pertanyaan ngeten, "Beb, boleh ndak saya kurban sekaligus akikah anak saya?" Niku kadang dia itu bukan orang yang miskin. Kalau dia ndak punya duit, ini punyanya napa pas di bulan Dzulhijjah, pripun? Nah, niku mungkin masih diperbolehkan. Tapi dia punya duit ada nih. Dan mungkin kemungkinan dia bisa nabung untuk akikah anaknya di suatu hari nanti. Tapi dia kepingin digabung-gabungkan supaya apa? Wis ndak metu duit akeh maneh, ngoten. Nggih. Nah, ini kan kadang malah saya itu gregetan saya jawab, nggih. Nggih mboten napa-napa, nggih jenengan kurban, nggih sak akikah putrane, nggih sekalian dikhitan mungkin, nggih. Napa nggih sekalian dikawini sisan, ngoten nggih. Sekalian 2 kambing wis acara 4 nggih. Kurban, akikah, khitan, nikah nggih. Nah, ini kenapa? Karena mereka perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih kalau panjenengan niki rezeki sinten? Allah. Coba ngeten. Bapak Ibu, misal saya sebagai orang tua, misal panjenengan ini anak kula misalnya, saya kasih uang panjenengan, niki nak kagem jenengan, hadiah dari bapak 1 juta. Kemudian jenengan punya duit 1 juta ini besok harinya ada pengemis lewat atau mungkin ada hajat, ada tukang PLN datang ke rumah nagih. Ada tukang PLN datang ke rumah nagih. Pas kebetulan saya tidak ada, tapi jenengan ada. Jenengan pegang duit 1 juta tadi. Tagihan 100.000. Niki Pak, tagihan PLN bulanan rumah ini 100.000. Oh, bapak kula mboten enten. Mangke lek anu mawon apa? Lek bapak pun dugi ngoten. Akhirnya saya datang. Ngomong jenengan, "Pak, mau wonten PLN dugi mriki, nagih tagihan bulanan. Jenengan silih dhisik nak," gitu. "Mboten, Pak, mangke lek kurang, kalong lah duitku." Coba lihat, itu gimana kira-kira perasaan bapaknya? Ya anak tidak tahu diri ya. Cuman minjemi untuk bapaknya aja, dia perhitungan. Marah kita para hadirin, marah. Nah ini kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak malu kita ini perhitungan sama Allah? Makanya sering kami sampaikan, kata para ulama itu, siapa orang yang dengan rezeki yang datangnya dari Allah, kok dia perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap Allah akan membuat perhitungan dengannya. Jadi sekarang Allah lancarkan rezeki, tapi kita pelit. Untuk ibadah, haji tidak mau, sedekah tidak mau, kurban tidak mau, siap-siap bangkrut. Dan ini nyata para hadirin. Di zaman sahabat, wonten sahabat dugi, datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, jenengan doakan saya. Saya niki pun boten kiat. Saya ini miskin sekali, mau makan susah ya Rasul. Tolong doakan saya kaya." Tidak kuat nih. Tidak kuat kepingin sugih datang ke Nabi, karena dia tahu doanya Nabi ini pasti diijabahi oleh Allah. Akhirnya apa Nabi dawuh? "Isbir, sabar." Sabar terus Kanjeng Nabi Muhammad. Mau minta maksa, sungkan, pulang dia. Ya wis tak latihan sabar. Mugi-mugi dengan sabar benjing saged berubah dados wong sugih. Ngoten mikire. Ternyata berapa hari tambah parah keadaannya. Mentok tidak kuat aku. Datang lagi ke Nabi, "Ya Rasul, sampun sabar kula niki tapi mboten kiat wahai Rasul. Tolong doakan saya jadi orang kaya." Sabar kata Nabi Muhammad. Pulang lagi dia. Wis latihan malih, sabar lagi. Tidak kuat lagi, balik lagi ke Nabi. "Pun ya Rasul, yang ketiga kalinya ini pun mboten kiat kula niki. Ini tenanan nih, jenengan dongakne kula niki ben cepet sugih." Akhirnya Nabi Muhammad katakan, "Sabar." "Sampun ya Rasul pun sabar kula niki. Kurang sabar napa?" Kan kata ngoten ya. Omongane menungso kan kata ngoten nggih.
Jenengan doakan saya biar cepat kaya. Akhirnya sudah, semoga Allah berikan kemudahan rizkimu untuk rizkimu, kata Nabi Muhammad. Amin. Dikabulkan sama Allah. Dia punya kambing cuma 2 ekor, diberkahi sama Allah, bisa lahir dari kambing 2 ini ratusan kambing, sampai dikatakan memenuhi lembah kambingnya. Saking banyaknya kambing ini. Nah, begitu sudah banyak kambingnya, Nabi Muhammad dengar kabar kalau orang yang didoakan ini sudah menjadi orang yang sukses, punya peternakan kambing yang besar, yang banyak kambingnya. Nabi suruh sahabat yang bagian biasa ditugaskan sama Nabi Muhammad untuk nari zakat. Bukan nari denda, nari zakat yang hukumnya wajib. Mengingatkan sahabat-sahabat yang wajib zakat, ya fulan, engkau termasuk orang yang wajib zakat. Ayo dihitung zakatmu, keluarkan zakat. Nabi suruh datang ke fulan bin fulan itu yang punya kambing banyak. Begitu datang sahabat utusan Nabi niki, saya diutus sama Nabi untuk menagih zakatmu dari zakat kambing-kambingmu yang banyak ini. Oh, dia dengan sombongnya dia jawab apa? Saya ini dulu cuma punya 2 kambing, susah payah saya merawat kambing ini sampai menjadi ratusan. Kemudian sekarang saya mau keluarkan dengan cuma-cuma kambing saya untuk zakat itu. Tidak, saya tidak akan mau. Saya tidak akan mau. Coba lihat. Nah, dia dikasih rizki sama Allah, tapi dia buat perhitungan sama Allah. Akhirnya Allah perhitungan sama dia. Allah jadikan apa? Sahabat ini bangkrut, habis semua kambingnya. Jadi jatuh miskin. Jadi bangkrut, habis semua hartanya. Nah, maka ini pelajaran buat kita. Itu tidak akan pernah terjadi kecuali untuk diambil pelajaran bagi mereka orang-orang yang hidup setelahnya. Nah, sekarang para hadirin, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, kalau seandainya ancaman bagi mereka yang perhitungan kepada Allah terkhusus dalam urusan kurban ini hanya hadis ini saja, maka cukup sebenarnya. Tapi ternyata banyak hadis yang menjelaskan tentang mereka orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Man kana lahu sa'ah. Siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban, walam yudahi, tapi dia tidak mau berkurban, maka fala yakrubanna musallana. Jangan sekali-kali kau dekati musalla kami, kata Nabi. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak mau kurban, jangan dekati musalla kami, kata Nabi Muhammad. Nah, ini kami sengaja suarakan di hari-hari ini para hadirin, karena tidak akan datang satu masa, kata Nabi Muhammad, kecuali masa yang selanjutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Yang artinya apa? Kalau tahun lalu banyak orang yang pelit, tahun ini bisa jadi lebih banyak lagi yang pelit. Nah, supaya yang pelit-pelit ini bisa berubah, ya, bukan karena saya, tapi karena mendengarkan hadis Nabi kita Muhammad ini. Kita berharap dengan kita menyampaikan ini para hadirin, kita tergerak hati untuk tidak buat perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak pelit dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, siapa orang yang punya kemampuan untuk berkurban, kemampuan itu para hadirin tergantung, setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Dalam arti apa? Oh, misal ada orang itu yang dia itu ada uang untuk beli kambing cukup, tapi kalau dia buat beli kambing, keluarganya susah makan. Dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu susah makan nantinya, karena ini uang persis uang gajian yang cukup untuk beli kambing. Maka dia bisa jadi masuk kategori yang belum memiliki kemampuan. Tapi kalau kita punya tabungan banyak di rekening, tabungan kita banyak tapi kita tidak mau berkurban, maka berarti kita telah berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit yang Nabi katakan dalam hadisnya, al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Walaupun ahli tahajud, walaupun dia ahli masjid. Makanya sampai Nabi katakan, la fala yakrubanna musallana. Jangan kau dekati musalla kami. Ini para hadirin maksudnya apa? Coba. Tempat yang paling baik di muka bumi ini para hadirin, kata Allah dan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadisnya adalah masjid. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Kenapa masjid itu tempat yang paling baik? Karena masjid ini disebut Baitullah, rumahnya Allah. Kalau panjenengan duduk di masjid seperti ini, di Masjid Al-Azhar para hadirin,
ini sama dengan halnya kita sedang bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek panjenengan bertamu ke rumah orang yang panjenengan cintai, ke rumah orang yang panjenengan hormati. Kemudian panjenengan dibukakan pintu. Jenengan saged masuk, kira-kira senang napa mboten? Misal niki jenengan gadah ulama yang panjenengan cintai, jenengan anggap ini guru. Ketika jenengan datang ke rumahnya, ternyata dibukakan pintu, jenengan dipersilahkan masuk. Oh, pasti kita senang, alhamdulillah, akhirnya sakit sowan datang guruku kula. Nah, ini para hadirin, bukan rumahnya manusia ini, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama itu, berdoa di rumah Allah, di masjid, sama berdoa di rumah itu beda. Kenapa? Karena kalau kita berdoa di rumah Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya kita sedang bertamu kepada Allah. Kalau saya dari Karangrejo misalnya, suatu hari saya kok jalan kaki ke Kuto Anyar begini. Masuk ke daerah pemukiman panjenengan, siang hari saya ngerasakan haus. Mau beli air, tidak ada duit, saya tidak bawa duit. Maka sudah tidak kuat, saya putuskan untuk ngetok rumah panjenengan. Assalamualaikum Pak, Bu, dengan bukakan pintu saya. Kemudian saya sampaikan, ngapunten Pak, saya tidak niat mengganggu, cuman saya ini haus sekali. Saya jalan dari Karangrejo ke Kuto Anyar ini, saya tidak bawa uang, lupa untuk bawa uang sehingga saya tidak bisa beli air. Bolehkah saya minta segelas air Pak? Nah, kira-kira jenengan melihat saya yang butuh air itu, maka panjenengan akan menyuguhkan apa kepada saya? Saya butuhnya air. Jenengan suguhi apa? Suguhi air minum, gitu kan? Jangan sampai saya ngelak, saya haus butuh air, jenengan suguhi roti, nggih. Pripun kira-kira? Jenengan suguhi pohong, nggih. Singkong rebus lho. Jadi lek sing dipangan nggarai seret ngoten nggih. Wis aus kering jenengan kasih singkong rebus, ya tambah ndak karuan, gitu kan? Aus kering jenengan padi kerupuk rambak, tambah watuk-watuk, gitu kan? Nah, jadi jenengan kasih air. Berarti kenapa kok jenengan kasih air? Karena jenengan tahu kebutuhan saya. Jenengan tahu kebutuhan saya butuh air, ya jenengan kasih air. Nah, begitulah kita bertamu ke rumah Allah ini. Allah pasti akan menyambut kita dengan hidangan-hidangannya. Apa hidangan yang Allah akan hidangkan untuk kaula panjenengan? Nggih, hajat kaula panjenengan. Hajat kita para hadirin. Karena kita sekarang saya ya Allah butuhnya adalah hidayah, ya Allah kasih hidayah kita. Saya ya Allah hari ini butuhnya nikmat sehat, Allah kasih sehat kita. Saya ya Allah hari ini butuhnya uang untuk bisa menjalankan napa niku kurban, Allah kasih kita rezeki uang. Nah, inilah masjid para hadirin. Masjid ini tempat yang paling afdal di muka bumi. Alasan yang kedua, karena hanya di masjid inilah setiap orang yang masuk mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang masuk masjid pasti dapat rahmatnya Allah. Karena ini tempat tidak pernah berhenti rahmatnya Allah para hadirin. Di tempat 24 jam Allah hujani rahmat. Jadi siapapun yang masuk dia akan kecipratan daripada hujan rahmat itu. Jadi non-stop hujan rahmatnya. Makanya dikatakan tempat yang terbaik. Nah, Nabi katakan orang yang mampu untuk berkurban tidak berkurban, fala yakrubanna musallana, jangan dekati musala kami. Dalam arti apa? Seandainya kok dia masuk masjid, masuk tempat sholat yaitu musalla, yang di situ tempat turunnya rahmat Allah 24 jam, tapi karena dia pelit para hadirin, dia tidak mau berkurban padahal dia mampu, maka terhijab rahmat itu. Tidak sampai kepadanya rahmatnya. Rahmat Allah ini tidak sampai. Ibarat akhirnya kalau panjenengan ini melebet datang masjid yang harusnya dapat hujan rahmat, dapat cucuran rahmat dari Allah, ternyata kita seperti halnya orang yang kalau hujan kita pakai payung. Kita tidak kena airnya, kita tidak dapat rahmat dari Allah. Apa yang memayungi, yang menghijab, menghalangi rahmat itu sampai kepada kaulah panjenengan? Pelitnya kita para hadirin. Nah, pelitnya kita. Oleh karenanya, semoga dengan kajian di malam hari ini, dengan berkah kita iktikaf di Masjid Al-Azhar ini, Allah paring datang kaulah panjenengan kesehatan dan rezeki yang lapang di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik nanti, semuanya bisa berkurban insyaallah. Nggih, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mari kita tutup dengan kita baca suratul Fatihah para hadirin dengan niat semoga dengan kemuliaan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kaula panjenengan sedaya.
dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita suatu hari nanti bisa berziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, terkhusus yang ada di Tulung Agung yang tahun ini akan menjalankan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan ibadahnya, diberikan kesehatan dan pulang ke Tulung Agung ke rumahnya masing-masing dalam keadaan membawa pahala haji yang mabrur, wa sa'yi maskur, wa amalan salihan makbul, dan amal saleh yang makbul dan ziarah makbulah insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kaula panjenengan kelak di akhir hayat setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa ala bila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Dan minta satu Fatihah lagi para hadirin, yang saya yakin ini Masya Allah dikatakan tidaklah berkumpul 40 orang daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali di situ ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jika mereka berdoa, bermunajat, mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan di tempat tersebut Allah akan kabulkan. Nah, sehingga ini yang hadir insyaallah lebih daripada 40 orang. Saya yakin ada orang-orang yang dicintai di kalangan panjenengan. Saya butuh doa-doa panjenengan. Insyaallah para hadirin, bulan depan jika Allah ridha dan Allah kehendaki, kami dan kawan-kawan di Majelis Asy-Syifa ingin melanjutkan tahap pengecoran Mabes Asy-Syifa di lantai 2. Pengecoran lantai 2. Yang nantinya lantai 1 untuk jamaah bapak-bapak, lantai 2 untuk jamaah ibu-ibu, dan lantai 3-nya untuk pondok pesantren. Kami mohon Fatihah daripada panjenengan karena tentunya biaya yang harus kita keluarkan tidak sedikit ya. Untuk pengecoran lantai 2 membutuhkan biaya 380 juta lebih. 380 juta lebih, dan ini yang baru masuk para hadirin. Kita sudah belanjakan besi untuk nyicil persiapan nanti bulan depan supaya bisa dimulai. Ini baru di 33 juta saja. Jadi dari 380 juta, 33 juta baru kita belikan besi. Masih sisa 350-an juta yang belum tercukupi. Nah, insyaallah dengan berkah daripada Fatihah panjenengan sedaya, saya yakin Allah akan kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupinya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa anna Allah yuyassir jami' umurina wa umur binayati mabna asy-syifa wa anna Allah yursil ilaina al-mujahidin al-aghniya al-gurama al-mukhlisin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Setiap malam Senin, para hadirin jika waktu panjenengan gak ada waktu longgar, monggo sakit sareng-sareng kita majlisan di Mabes Asy-Syifa. Jadi majelis rutin saya yang mingguan ada Jumat subuh salat subuh berjamaah, kemudian kita baca salawat burdah singkat, kemudian kita ngaji bareng sampai waktu isyraq. Kira-kira jam 6 kita tutup dengan salat isyraq berjamaah, kemudian selesai. Hari Jumat kajian kitabnya Qabasun Nuril Mubin min Ihya Ulumuddin, kitab ringkasan Ihya di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jami' Al-Ikhlas Karangrejo, perempatan lampu merah Karangrejo wonten masjid jami'nya ya, di situ setiap Jumat subuh. Kemudian Ahad pagi di aula Pondok Pesantren Al-Bahjah Sembon Karangrejo. Di aula Pondok Pesantren Al-Bahjah Sembon Karangrejo. Setiap hari Ahad pagi jam 6 sampai jam setengah 8 atau jam 8. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin dan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Imam Haddad. Kemudian malam Seninnya rutin setiap malam Senin ba'dal Isya di gedung Mabes Asy-Syifa. Di markas besar Majelis Asy-Syifa di Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. Dari sini panjenengan mengarah ke
Ngadi, ya, sebelum jembatan Ngadi itu, ya, kira-kira kalau dari Balai Desa Jeli, kira-kira ke utaranya mungkin 1 kiloan mungkin, ya, atau tidak sampai 1 kilo. Nanti ketemu Nambor Mabes Asifa. Kalau dari jembatan Ngadi, setelah jembatan ke selatan mungkin 500 meter. Nah, jadi kalau dari sini sebelum jembatan, berarti, ya, sebelum jembatan perbatasan Tulungagung, Mojo, ya, Kediri. Monggo dihadiri untuk umum muslimin dan muslimat. Dan untuk selanjutnya ya majelis keliling bulanan kata setengah lasar seperti ini, dan bisa panjenengan lihat update jadwalnya di grup Jamaah Syifa. Yang jarang bergabung, segera bergabung, mendaftarkan diri ke admin, ya, ke admin majelis Mas Akbar. Beliau admin majelis Asyifa untuk bergabung supaya panjenengan saged ningali program-program napa mawon ingkang wonten majelis Asyifa, dan semoga semuanya Allah berikan kesehatan, umur panjang sehingga saged istiqamah hadir teng majelis ilmu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.